Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta ikan hias, khususnya ikan gupi. Jadi pada hari ini kita sedang melakukan eksekusi untuk melakukan penjodohan atau persiapan perkawinan gupi jantan dan gupi betina, teman-teman. Jadi informasi ya, bahwa ikan gupi itu kalau sudah berumur 1 bulan lebih 2 minggu, dia sudah bisa beranak. Kemudian setelah usia itu dia beranak, dia akan beranak lagi pada 3 minggu berikutnya. Nah, ini kita sedang mempersiapkan gupi yang sudah 2 minggu perutnya membesar ya teman-teman, dalam keadaan hamil. Kemudian ini masuk minggu ketiga. Nah, memasuki minggu ketiga ini kita sedang melakukan persiapan dengan cara sebagai berikut. Teman-teman bisa menyiapkan ember cat 5 kg ya, seperti pada video itu. Kemudian teman-teman bisa membeli ceting yang warna pink itu, teman-teman, ceting wadah telur atau wadah bancaan kalau di Jawa. Mungkin bisa juga untuk wadah nasi ya teman-teman. Beli ceting itu harganya mungkin sekitar 2000 atau 2500 di toko-toko perabot. Nah, gunanya ceting itu nanti untuk tempat berlari buraya ya. Jadi setelah burayanya dilahirkan atau setelah keluar dari perut sang induk betina, buraya tersebut bisa merobos ke bawah, teman-teman. Berobos ke bawah lewat lubang-lubang ceting itu. Nah, tujuannya apa sih ceting ini? Untuk melindungi buraya supaya tidak dimakan oleh indukannya, teman-teman. Nah, kok bisa indukannya memakan ya? Sebenarnya niatnya induknya itu untuk melindungi sang anak ya teman-teman. Jika ada sesuatu yang di luar dari dirinya dianggap sebagai ancaman ya, seperti misalkan kita mendekati ikan tersebut. Nah, ikan tersebut seperti merasa terancam, kemudian memakan anaknya. Niatnya untuk melindungi sang anak, tapi malah ditelan sampai ke perut, jadinya dimakan. Nah, fungsi ceting itu untuk tempat berlari sang buraya, teman-teman, supaya terselamatkan ya. Misalkan lahir 20 ya, nanti kita mengharapkan 20 yang hidup gitu. Nah, untuk pakan, ada teman-teman yang bertanya pakan yang baik untuk gupi itu apa? Kalau pakan yang baik itu menurut saya ya cacing sutra, teman-teman. Bagus, yang hidup ya, seperti kutir itu bagus. Cuman kalau untuk bisnis, pakan hidup tersebut seperti cacing sutra itu dan kutir itu kurang efektif ya, kurang ekonomis, karena kan harga cacing sutra mahal. Jadi teman-teman bisa menggantinya dengan pelet ukuran mikron. Nah, itu saya menggunakan pakan pelet ukuran mikron ya. Teman-teman bisa beli aja di online atau di toko-toko ikan hias terdekat. Ketik aja pakan ikan hias gupi begitu, atau pakan ikan hias cupang, nanti pasti ada. Harganya relatif ya, kalau sebotol itu kita membelinya pada saat itu sekitar harga 20 ribuan ya, botolnya kecil teman-teman. Nah, kemudian gunakan serok gayung ya. Serok gayung itu tujuannya supaya saat kita mengambil sang gupi itu kan ada air di dalam serok gayungnya. Nah, diharapkan tidak merusak ekornya, teman-teman, tidak merusak dorsalnya, tidak merusak kulitnya. Nah, jadi tetap ada air di dalam serok gayung itu. Nah, ini kita menunjukkan bak-bak yang lain ya. Jadi kita breeder atau beternak gupi menggunakan bak plastik seperti ini, teman-teman. Ini harganya berapa ya? Lupa, teman-teman. Ini dulu saya membelinya pada saat musim Covid itu loh, tahun 2020-an ya. Itu saya punya 10 bak plastik seperti ini. Sekarang nganggur. Nah, daripada nganggur, saya gunakan untuk rumah persinggahan gupi. Ini adalah buraya gupi, teman-teman, yang masih satu indukan dari yang tadi, teman-teman. Jumlahnya itu
tidak menentu ya kalau gupi melahirkan. Pertama itu 10, kedua itu bisa 20, ketiga nanti naik lagi 30 begitu. Untuk menjaga kualitas air, teman-teman bisa menggunakan karang, teman-teman. Itu batu karang ya, karang jahe. Teman-teman bisa membeli karang jahe secara online, ketik aja karang jahe 1 kg begitu. Nanti kan ada harga-harganya di sana. Ada yang free ongkir, ada yang ongkir COD seperti itu, teman-teman. Atau kalau nggak pengen menunggu lama ya teman-teman bisa datang ke toko ikan hias terdekat. Kemudian bagaimana cara ganti air? Nah, ini saya tidak pernah mengganti air ya teman-teman. Saya menyifon menggunakan selang aerator. Jadi airnya kita sifon, kita sedot begitu ya dasarnya. Kemudian air sifonan itu kita alirkan ke dalam bak lagi, tapi menggunakan saringan, teman-teman. Disaring menggunakan kain. Nah, nanti kan kotoran-kotoran itu akan tersaring di kain. Nah, airnya itu yang sudah disaring saya masukkan lagi ke dalam bak itu. Loh, kenapa kok begitu? Kenapa kok nggak dibuang aja langsung? Karena saya menggunakan air galon ya, yang isi ulang itu teman-teman, yang segalon 6.000-an itu. Saya menggunakan air itu. Jadi kalau dibuang sayang banget kan. Mahal gitu ya, dibandingkan air keran atau air sumur. Tapi bisa nggak kalau menggunakan air sumur atau air PDAM? Bisa, tapi diendapkan dulu selama 3 harian begitu. Nah, ini adalah ikan gupi tipe Platinum Red Tail ori, teman-teman. Maksudnya ori itu di ekornya benar-benar merah, tidak ada corak-corak lainnya. Kan ada nih Platinum Red Tail, coraknya yang di ekor itu mungkin bisa dragon, bisa mozaik seperti itu. Ini Platinum Red Tail, benar-benar merah polos begitu. Kemudian bagaimana cara menangani gupi betina yang agresif? Nah, gupi betina agresif itu biasanya dia adalah gupi betina yang sedang hamil, teman-teman. Memang kadang dia memiliki karakter agresif, mengejar-ngejar jantannya. Lalu bagaimana cara menangani gupi betina yang agresif adalah dengan cara satu betina berikanlah 3 jantan. Caranya seperti itu, teman-teman. Itu untuk mengurangi agresivitas gupi betina. Nah, satu betina 3 jantan. Nah, itu untuk menangani gupi betina yang agresif. Izin tanya, sipon air di bak dan ganti air berapa hari sekali? Nah, kalau sifon air di bak seperti ini berapa hari sekali tidak menentu, teman-teman. Kalau saya bebas, yang penting rutin aja ya, nggak rutin-rutin banget sih. Maksudnya sebulan sekali atau berapa minggu sekali. Kalau saya asal kelihatan dasarnya kotor, teman-teman, menurut feel saya gitu, ya udah saya sifon begitu, saya saring, kemudian airnya saya masukkan lagi. Tidak harus seminggu sekali, nggak harus. Apalagi kalau sudah banyak seperti ini ya, bak-bak pemeliharaan kita sudah banyak ya, mungkin sempatnya sebulan sekali ya, mungkin 2 bulan sekali nggak apa-apa. Gupi itu ikan yang kuat. Kuat banget pokoknya, tanpa aerator pun dia mampu bertahan hidup. Tapi kenapa kok saya menggunakan aerator? Nah, itu ya menggunakan aerator untuk pemuaian, teman-teman, supaya zat-zat beracun seperti kadar minyak, itu kan namanya pelet pasti ada kadar minyaknya, teman. Itu supaya terangkat oleh gelembung-gelembung itu, percikan-percikan gelembung itu ke udara ya, tes gitu. Nah, untuk menetralkan lagi kualitas airnya supaya bagus begitu. Fungsi dari aerator. Kemudian berapa perbandingan antara jantan dan betina? Perbandingannya ini berarti pertanyaan untuk breeder ya, maksudnya untuk penjodohan ya. Kalau saya 1 betina 2 jantan cukup. Tapi kalau pengen cepet hamil, cepet brol, berikan 1 betina 3 jantan atau 1 betina 4 jantan, bebas. Itu, teman-teman, perbandingannya. Kalau ideal ya 1:3. Jadi sang betina juga tidak terlalu capek untuk dikejar-kejar oleh jantannya. 1:3, 1 betina 3 jantan.
Anakan umur 1 bulan kenapa pada mati satu persatu? Nah, itu gunakan aerator teman-teman, tapi kecil saja. Sekian dan terima kasih.